Oke, kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget. Podcast yang membahas bola secara kredibel, sesuai data, dan tidak berdasarkan AI. Oke, kembali lagi bersama saya Putra Penjol, host yang selalu dibenci oleh fans Liverpool ya, dan fans Aston Villa, tapi tidak apa-apa. emang ada ya? Iya. Ada di daerah-daerah London ada. London pinggiran. Udah. Dan kali ini kita tidak terasa sudah di penghujung pembahasan Liga Champions di tahun 2026 ya. Liga Champions 2026. Kita akan membahas tentang partai pamungkas ya, di mana sudah dipertemukan sejatinya kedua tim yang melaju ke final ya, yaitu antara PSG dengan Arsenal ya. Di mana pertandingan ini akan digelar pada tanggal 30 Mei jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya, atau waktu Indonesia ya, jam 11 malam lah, jam 11 malam kick off. Dan kali ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang ya mungkin perjalanan ke antara kedua tim ya. Tapi seperti biasa di episode yang sudah ke-8 ini saya bersama dengan Pandit Tiga Raksa yaitu Bung Tobias. Ya, Bung Tobias. Terima kasih Mas Putra. Sudah tidak terasa ya. Di episode ke-8 Ya. kita sudah 8 kali ngomongin Arsenal. Akhirnya Dan sampai final dia. dan sampai final. Ya. Dan juga kami kedatangan juga Pandit dari Kota Tangerang yang sudah ketiga kali ini ya. Ya, ketiga kali ini datang untuk menganalisa jalannya setiap pertandingan. Untuk Bung Taribo, saya datang Bung Taribo, dan saya juga ucapkan selamat kepada timnya yang sudah mendapatkan Scudetto yang ke-21, dan tadi malam pas itu dia juara Liga Coppa Italia Inter Milan. Oke, mungkin langsung saja ya, antara PSG dengan Arsenal sebenarnya sudah banyak yang mengira kalau bagian kiri yang juara. langsung to the point. Ya, tetapi kita menghargai para masyarakat London Utara. Mereka juga sudah antusias, sudah effort izin keramaian pada tanggal 30 dan 31. Takutnya juara ya. Takutnya juara. Takutnya juara. Takutnya juara. Karena kalau runner up mah cukup surat pemberitahuan di sekitaran Emirates Stadium. Tapi kan karena ya itu tadi, kembali lagi takutnya juara gitu. Jadi harus ada izin keramaian dari pihak instansi terkait ya di Kota London gitu. Mungkin langsung aja ke Bung Tobias mengenai PSG dengan Arsenal ini, apakah bisa dikatakan bahwasanya ini adalah final yang sebenarnya tidak diinginkan ya. Kan banyak yang menginginkan, harusnya mungkin bagian yang kanan itu Barcelona lah ya kan, bagian kanan ya. Setidaknya ya Barcelona lah ya. Untuk bagian kiri semua mempunyai kesempatan ya, mau PSG, Munchen, Madrid atau City waktu itu ya kan. Kita udah sampai di titik final ini, PSG atau Arsenal, walaupun memang diuntungkan ya dari bagannya Arsenal tuh sangat mudah sekali setelah Leverkusen, Lisbon, Atletico gitu ya. Kirain di Atletico dia kejegal atau pas ketemu Barca Atletico ternyata dia juga sangat defensif dan rapi sekali. Dan untuk menghadapi PSG dengan Arsenal ini adalah ulangan semifinal UCL tahun lalu, di mana memang agregat 2-1 ya. PSG langsung lolos ke final setelah mengalahkan Arsenal. Untuk PSG sendiri mengenai prediksi jalannya final. Jalannya final PSG sebenarnya tinggal melihat cuplikan ulang di tahun lalu ya. Cuplikan ulang di tahun lalu Ketika mengalahkan Arsenal. Iya, karena kayaknya nggak jauh beda ya. nggak jauh beda, kurang lebih sama lah pemain PSG-nya. Sama kan sama. Dan secara perjalanan kayaknya PSG tuh jauh lebih kuat secara mental. Kuat secara mental. Karena tim-tim yang dilawan sebelumnya tuh lumayan berat kan. Ada Munchen, Madrid, ada Munchen sebelumnya lawan Liverpool. PSG lawan Liverpool. Liverpool. Terus sebelum Liverpool juga lawan tim Anda. Iya. Chelsea. Iya, benar. Nah, kayaknya PSG udah cukup terlatih lah di Champions ini lah.
Nah untuk Arsenal sendiri, kenapa dia sudah izin keramaian? Terlalu yakin gitu. Dia lupa dia sering masuk final tapi sering runner up juga. Nah. Itu maksudnya. Ya. Ya mungkin yang perlu diwaspadai kayaknya dari Arsenal tuh Trossard. Trossard. Lagi bagus Trossard. Lagi bagus. Kalau untuk PSG sendiri, Hakimi bisa main ya? Hakimi di final. Mungkin kalau cederanya sudah pulih ya. Iya. Cederanya sudah pulih. Tapi waktu itu pas melawan Munchen di leg 2 digantikan siapa? Itu iya. Emery bagus banget juga. Iya, Bisa bagus, menggantikan bagus. posisi Hakimi. Benar. Sebenarnya bikin bagus PSG itu sistemnya Mas. Sistem. Itu udah kebentuk banget. Ditambah Kvaratskhelia-nya bagus Kvaratskhelia. Jadi Arsenal patut mewaspadai Kvaratskhelia dengan skill-skill individunya Iya. dan permainan itu. Oke. Itu mungkin. Oke, berarti untuk perjalanan PSG dengan Arsenal itu sebenarnya pertandingannya apakah akan sangat ketat? Prediksi saya sih kayaknya selama 90 menit PSG akan lebih banyak menguasai bola. Bola akan lebih di PSG. Jadi Arsenal sepertinya kelihatannya akan bertahan dia. Akan lebih banyak bertahan. Betul. Bagai permainannya kayaknya. Karena serem-serem banget ini PSG penyerang-penyerangnya. Oke. Untuk Bung Tarbu sendiri untuk permainan PSG dengan Arsenal, kita berkaca di match sebelumnya yang Arsenal lawan Atletico Madrid di leg pertama kan 1-1. Di leg kedua itu kita kayak merasa kayaknya nggak seru juga gitu ya. Tapi ternyata memang betul nggak seru. Tapi kita janganlah sekali-kali ngasih negatif terus ke Arsenal ya kan. Tapi di main leg kedua itu kok kayak Arsenal tuh bisa kayak disiplin banget sehingga bisa membuat Atletico Madrid kewalahan dan bahkan berapa itu buntu. Shot on targetnya juga di bawah 5 gitu. Iya. Dan juga kembali lagi ke PSG. Kita menganggap absolute cinema akan terjadi di leg kedua. Tapi nyatanya dengan teknik klimaksnya si Enrique, dia juga bisa mematikan Olise. Cuma Harry Kane-nya cuman yang kayak paling capek itu Luis Diaz. Ya, paling capek. Itu leg kedua kayak Sama Neuer. Capek. Nah, sama Upamecano. Larinya Upamecano juga. Ya kan. Coba melihat di pertandingan sebelumnya di leg sama-sama leg kedua deh. Iya. Sebelum ke final. Jadi leg kedua itu jadi kayak pembuktian dari masing-masing tim yang lolos ke final. Pembuktiannya Sebenarnya. dalam artian adalah untuk sisi Arsenal itu bisa menjaga keseimbangan bukan gara-gara ini ya si Declan Rice tuh itu menguasai banget lini tengah. Tengah sampai turun banget loh ya. Iya. Benar. Dia yang capek. Mau ini apa Lewis Kelly juga itu berdebak-debuk Benar bahasanya. Kerja keras. Dan selalu menang duelnya itu Mas. Ya, benar. Selalu menang dia duelnya. Gabriel di belakang. Gabriel Saez sama Saliba Saliba. di disiplin itu. Benar-benar. Itu 4 itu. Wah itu. Alvarez nggak berkutat waktu itu. Griezmann, Nggak kelihatan, benar nggak kelihatan. Sorloth juga di menit-menit itu enggak. Iya. Untung aja tendangan Sorloth itu ya keserimpang. Iya, Iya, benar. Simeone yang di gawang Nah. kosong. Iya, dengan tim raya juga tuh ya. Itu aja apa ya? Jadi apa kerja dari bagian pemain Arsenal yang menyerang tuh tugasnya sangat mudah karena kerja defense-nya tuh sangat bekerja sangat baik sekali tuh dari mereka berempat itu. Terus ditambah Calafiori walaupun ini ya oke lah dia bantu ini sisi sayap kiri sama Ben White juga oke tuh kerjanya juga waktu di leg kedua. Ya. Itu untuk Arsenal. Untuk leg kedua Munchen PSG itu di kandang Allianz banyak yang 95% menganggap pasti ya dihabisin lah di Allianz gitu Iya. PSG. Hujan gol. Walaupun cuma selisih 5-4 itu kan sama 1-0 ibaratnya gimana. Nah, PSG cukup berhasil berarti. PSG juga membuktikan kalau dia juga bisa main yang dianggapkan orang harambol. Iya benar. Nah, cuman harambolnya PSG ini rasanya PSG. Bukan harambolnya Atletico, bukan harambolnya Arsenal. Dengan caranya PSG, dia
Luis Enrique ini mengarahkan, menginstruksikan Matvey Savonov Hmm. membuang bola Ke- goal kick ke sisi kiri yang pas Olise, dimana di situ biar langsung ngepres. ngepres. Taktik baru lagi tuh dari Ya. Enrique ya. Tapi sebenarnya kayaknya sebelumnya udah pernah ya. Udah pernah, cuman Udah pernah. tidak pernah dilakukan dari goal kick. Goal kick, Sejauh yang saya tonton ya. Iya, kick off biasa dari kick off. Iya, biasanya dari kick off tuh. Vitinha langsung nendang out ke kiri. Iya. Selalu tuh. Memang secara apa ya? Secara agresivitas sebenarnya Kvaratskhelia tuh lebih agresif dari Due untuk masalah defense. Iya. Oke, iya iya. Pressingnya ngotot segala macam. Benar. Benar-benar. Makanya selalu diarahkan ke sana. Iya. Benar-benar. Ya benar. Dan Kalau- ini PSG tuh dia bisa ngeliat celah kan, kita bisa dari gol pertama, gol PSG itu salah satu Iya. yang mention. Iya. Kvaratskhelia mundur terus dia ngeliat garis pertahanan tinggi dia bisa. Nah, ngeliat. ya. Di Langsung opernya. dioper dari Fabian Ruiz. Benar. Langsung. Benar, makanya kita nunggu nih taktik apa lagi nih Enrique bakal Iya. lawan di final. Iya. Nah, Selalu ada ide taktik baru tuh. karena memang benar tadi Luis Enrique pernah berstatement kalau kamu di PSG nggak pernah berlari, kamu akan jadi di cadangan selamanya. Iya. Dembele pernah cerita itu ya. Pernah Dembele Iya, cerita. dia pernah cerita begitu benar. Iya. Benar, kalau kamu ikut asuhannya Enrique, kamu harus berlari Iya. sepanjang perjalanan, Betul. sepanjang pertandingan. Pertandingan, Iya, iya. oke. Berarti untuk final ini, berarti kan ini derby pelatih Spanyol. Derby berarti. Iya. Betul, Derby. Enrique Arteta. Betul betul. Ya, benar. Benar. Derby pelatih Spanyol. Berarti tahun ini trofi kuping besar itu ada di orang Spanyol, racikan orang Spanyol. Berarti kalau orang Spanyol gitu. Untuk Bung Taribo sendiri, masalah PSG Arsenal ini, Arsenal itu sangat disiplin sekali dalam bertahan dan Benar-benar. sepanjang dari fase sampai ke final Arsenal 11 kali ini, mungkin kalau salah dikoreksi, 11 kali belum pernah terkalahkan. Oh, 11 Oh, tanding. 11 tanding, 11 tanding. Cuman draw 2 kali kayaknya. Iya. 8 menang. Ya. Dan ini ke final. Iya benar. Jadi 8 kali ya. Apa fase grup kan 8 kali. Ya. Terus dia kan karena lolos di Lolos fase langsung. besar, Orang besar. berarti 16 besar, 8 Betul. besar, Semifinal. semifinal. Final. Berarti 6 tambah 14 pertandingan 14 tidak pertandingan. pernah terkalah. Tidak pernah terkalahkan, hanya imbang lawan Leverkusen Iya. sama leg pertama Atletico Madrid. Iya. Iya, sama Sporting. Sporting. Leg kedua. Oh ya, leg kedua. Iya. Yang udah 0-0 Iya. di leg kedua. Untung itu menang Iya. di Lisbon Iya. 9-1 Havertz. Untuk perjalanan sendiri, apakah akan banyak hujan gol di final? Nah, kalau hujan gol nggak tahu ya, dia yang keguyur apa gimana kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya dia keguyur apa gimana. Apa enggak? Kayak musim lalu ya. Iya, Nah. musim lalu. Saya dejavu nih. Karena Sorry. sorry nih, karena memang sebenarnya pertahanan yang paling kuat di dunia memang kan rata-rata tim Italia ya kan? Iya benar. Kita juga nggak expect pas lawan Barca kan absolut cinema tuh Iya. 3-3. Wah, Iya. di final Nah makanya. apa ini akan terjadi dengan Arsenal? Nah, Dan juga Arsenal kan juga fokusnya juga 2 kali pertandingan tuh menyiksakan. Apakah Iya. tetap membawa pemain inti? Saya rasa pasti pemain inti semua tuh ketika melawan Burnley dan Wolves, atau mungkin ada yang dicadangkan untuk fokus di Liga Champions aja yang pemain-pemain. nah kalau ngomongin Arsenal, dia kan per hari ini kita cek itu dia masih menyisakan 2 pertandingan. Iya. Yang harus bagaimana caranya bisa dimenangkan karena udah enak nih, udah ada selisih 2 poin dan nggak ada apa-apa lagi, maksudnya FA juga dia nggak main final segala macam. Kayaknya untuk selalu pakai pemain inti memungkinkan, cuman akan di manage, akan main yang akan main full siapa aja, yang akan dirotasi di menit sekian siapa aja, karena butuh kondisi fisik yang prima. Betul. Untuk menghadapi PSG. Karena kalau kondisi fisiknya nggak prima, mungkin akan jadi Inter yang kedua. Ini, ya kan. Selalu kan Inter kan. Iya, Sekarang iya. Arsenal, karena dari sekarang aja per hari ini bek kanannya krisis. Arsenal. Krisis. Siapa yang cedera Ben main? White cedera, Jordan Timber nggak sembuh-sembuh. Aduh. Itu mau mainin siapa? Zaire Emery pemain PSG nggak bisa. Nggak Apa bisa. Hakimi? Hakimi udah sembuh dipur kasih Ah, nama gitu. ah, Nggak betul. bisa juga Nggak itu. bisa. Gitu. Nah, ini. Kalau PSG kan udah nyantai kan, dia udah juara. Udah juara. Dia udah tinggal ini siap.
Siap dia mau kayak Atletico di liga pakai pemain junior juga nggak apa-apa. Iya. Karena udah juara juga Iya. kan di Walaupun Liga. banyak yang sesumbar fan Arsenal tuh Apa? mau kan dia duluan kan ke Oh, final iya. mau lawannya PSG atau Munchen kami udah siap. Wih. Itu udah Biasanya kamu. biasaan tuh. Terlalu jumawa ya. Iya, terlalu jumawa. Tapi untuk analisanya berarti untuk masalah hujan gol ya nggak tahu ya antara hujan Nggak atau tahu. guyur. Yang penting pertandingan apakah prediksi aja deh menarik atau akan ya di menit 70 kita udah matiin channel udah tahu menit 70-an lah paling apa gimana? Nah, yang jelas sih Arsenal akan banyak megang bola. Hmm. Banyak megang bola ya, bukan Banyak menyerah. iya banyak menyerah. Bukan banyak dalam bahasa bola memegang bola itu maksudnya tuh ya menguasai. Tapi kalau Arsenal arti memegang yang benar. Jadi Memegang kemungkinan bola. megang bola kemungkinan di Gabriel Saliba Raya mungkin. Benar. Sekitar gitu. Oh iya. Megang tuh maksudnya megang Iya. bola yang udah masuk ke gawang. Ya, bisa. Ya. Jadi kan maksudnya Hmm. akan sistemnya PSG kan Hmm. akan selalu karena ini final ya, Iya. polan Hmm. terlepas nanti Piala Dunia seperti apa, kan biasanya ada klub-klub yang udah ditekin sama timnasnya yang diforsir ya. Iya, oh iya benar. Nah, cuman yang prediksinya adalah selalu memulai dengan pressing dari awal, dari depan, pressing di depan. Nah, itu kenapa akan banyak menguasai bola tapi tidak menguasai pertandingan itu sebetulnya karena pasti bola akan diarahkan ke bagaimana caranya David Raya buntu, Ya. Gabriel buntu, Saliba buntu, bola jangan sampai tersuplai ke Declan Rice. Oke. Kayak gitu. Oke. Itu ya untuk analisa Iya. Benargo. Ya. Untuk Bung Topi sendiri apakah akan ada extra time? Kalau menurut saya nih kemungkinan pertandingannya mirip-mirip leg kedua Munchen PSG. Jadi PSG kalau bisa nyetak gol duluan, dia kemungkinan akan mainkan cara yang sama ketika lawan Munchen. Oh, bukan malah menyerang terus. Enggak kayaknya kemungkinannya gitu karena saya ingat Luis Enrique tuh kayaknya ketika udah nyetak gol udah mulai main aman nih dia udah mulai ngejaga itu tuh kayaknya Iya, itu iya. dia. Jadi kemungkinan penentunya tuh siapa duluan yang nyetak gol nih di final nih. Benar. Penentunya siapa duluan yang nyetak gol. Soalnya Arsenal juga mirip-mirip gitu mainnya Mas. Iya. Ketika lawan Atletico dan nyetak satu gol nih udah dia fokus bertahan. Iya. Jadi penentunya siapa yang berhasil nyetak gol duluan, pertandingan bakal berubah. Iya. Ini Oke. penentunya. Itu ya. Dan saya berharap PSG nyetak gol duluan. Langsung Safonov. Yang golin. Kayak terlalu main-main Arsenal. Jadi itu teman-teman untuk pembahasan final Liga Champions antara PSG Arsenal penentuannya ataukah PSG back to back membawa Piala Champions ke Paris atau Arsenal yang akan back to 20 tahun Back to London dong. back to London pulang back to London ya karena pada tahun 2004 itu 2006 itu juga runner up ya kalah dengan Barcelona dan apakah akan menjadi ukiran sejarah untuk Arsenal ataukah PSG akan membawa si kuping besar ke Prancis kembali dan Luis Enrique bisa dinobatkan bisa menjadi pelatih terbaik di dunia kalau bisa membalikan PSG juara ya bisa bersanding dengan mungkin bisa langsung ke Pep atau Klopp ya kan. Ancelotti ya benar kalau untuk Zidane kalau untuk Ferguson masih belum lah. Ini juga jadi penentu apakah Arsenal bisa jadi tim London kedua yang mau bawa si kuping besar. Nah, oke teman-teman kita nantikan pertandingannya Amin 15 hari dari sekarang. Oke.